Dalam prasasti batuan yang berangkat tahun 944 Saka atau 1022 Masehi menyebutkan, apan ikang karaman ibaturan menganakan pasanga ing pakerisan, yang berarti penduduk desa Batuan berkewajiban melaksanakan upacara pada bangunan suci di pakerisan. Kemudian dalam prasasti Tengkulak yang berangkat tahun 945 Saka atau 1023 Masehi menyebutkan, sambanda niparan mbahnya, majaran mula kinon aji dewata, sang lumah ring air weka sajalustri, mangan wayaring sang yang katiagan ing pakerisan, mangaran ring Amarawati. Yang artinya, adapun alasan mereka menghadap Baginda Raja untuk menyatakan bahwa mereka sudah sejak dahulu, yaitu sejak pemerintahan Raja suami istri yang telah dicandikan di Airoga, sudah ditugaskan memelihara bangunan suci pertapaan di pakerisan bernama Amarawati. Dari prasasti tersebut, arkeolog Goris mengaitkan sebutan Amarawati dengan kompleks Candi Gunung Kawi. Lalu mengapa sekarang namanya Gunung Kawi? Boleh jadi awal kompleks ini hanya berupa pertapaan, belum memiliki candi seperti sekarang. Candi dibangun oleh raja-raja setelah Udayana. Lalu apa makna Gunung Kawi? Konon nama Gunung Kawi berasal dari bahasa Jawa kuno. Kawi memiliki arti pahatan, candi yang dipahatkan pada dinding tebing. Nah, sahabat Bali History, saya akan mengajak Anda menyaksikan salah satu mahakarya agung dinasti Warmadewa di Tanah Bali. Sudah banyak yang mengulas keagungan candi ini, namun saya akan memberikan informasi yang lebih lengkap. Jadi jangan di-skip video ini, biar Anda mendapatkan informasi yang utuh. Subscribe dan aktifkan notifikasinya, biar channel ini makin berkembang. Candi Tebing Gunung Kawi termasuk dalam wilayah Banjar Penake, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, Bali. Pintu masuk komplek candi ini terletak di sebelah barat, melewati 315 anak tangga di tubir Sungai Pakerisan. Siapkan fisikmu sebelum berkunjung ke sini. Kompleks candi ini merupakan salah satu tinggalan arkeologi yang monumental di Bali dan merupakan salah satu bangunan suci masa Bali kuno. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi pertama kali ditemukan oleh Ati Damste pada tahun 1920. Penelitian terhadap kompleks Candi Tebing Gunung Kawi sudah dilakukan sejak tahun 1951 oleh Y.C. Christman dan terus berlangsung hingga saat ini. Pertapaan dengan nama Amarawati ini diperkirakan telah dibangun sejak pertengahan abad ke-11 Masehi pada masa dinasti Udayana Warmadewa yang memerintah di Bali tahun 911 sampai 923 Saka atau 989 sampai 1011 Masehi. Menurut sejarah, Raja Udayana dan Permaisuri Gunapriya Dharma Padni memiliki 3 anak
yaitu Airlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Sang sulung Airlangga kemudian menjadi Raja Kauripan di Jawa Timur. Saat Udayana mangkat tahta diserahkan kepada Marakata, yang kemudian bergelar Raja Sri Aji Paduka Dharma Wangsa Marakata Pangkaja Stanu Tunggadewa, yang memerintah dari tahun 944 sampai dengan 948 Saka atau 1025 sampai 1049 Masehi. Pada masa pemerintahan Marakata, Candi Tebing Gunung Kawi dibangun sebagai tempat pemujaan bagi arwah sang ayah, Raja Udayana. Sepeninggal Marakata, pembangunan pertapaan Amarawati diteruskan anak Wungsu yang memerintah Bali dari tahun 971 sampai 999 Saka atau 1049 sampai 1080 Masehi. Keseluruhan kompleks candi ini difungsikan sebagai pura, sarana peribadatan keluarga kerajaan oleh Raja Anak Wungsu. Kompleks Candi Tebing Gunung Kawi memiliki 10 candi. 5 di antaranya berada di sisi timur Sungai Pakerisan yang menjadi bagian utama dari kompleks Candi Tebing Gunung Kawi. Permukaan candi-candi tebing tersebut dilapisi dengan bajra lepa untuk memperkuat bangunan candi. Pada candi yang posisinya paling utara ini terdapat inskripsi singkat yang menggunakan aksara Kediri kuadrat yang berbunyi Aji Lumah Ing Jalu. Inskripsi tersebut diterjemahkan menjadi raja yang didarmakan di Jalu. Istilah Jalu diasosiasikan dengan taji atau senjata tajam atau keris, sehingga kemudian dihubungkan dengan Sungai Pakerisan. Kemudian pada candi kedua terdapat juga tulisan yang menggunakan aksara Kediri kuadrat yang berbunyi Ruwanakire, yang diterjemahkan menjadi 2 putra beliau, yakni Marakata dan anak Wungsu. Jenis aksara Kediri kuadrat yang dipahatkan pada kedua candi ini diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi lainnya di rangkaian ini diduga kuat dibangun untuk permaisuri dan anak Raja Udayana. Pada candi kelompok 5 ini dilengkapi juga dengan ceruk pertapaan, kolam petirtaan, dan beberapa buah pancuran. Pada sebelah tenggara candi kelompok 5 ini, terdapat ceruk pertapaan berjumlah 10 buah dan mengelompok dengan pintu masuk dari arah barat daya dalam bentuk gapura. Penataan ceruk pertapaan ini terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian barat laut, tengah, dan tenggara. Ceruk pertapaan di bagian barat laut dicapai melalui sebuah pintu masuk yang menghadap ke tenggara, dan di dalamnya terdapat 2 buah ceruk pertapaan yang berhadap-hadapan. Ceruk pertapaan utama ini dibuat megah, berbentuk segi 4 dengan sebuah pintu masuk dalam bentuk gapura. Konon, disinilah tempat meditasi Raja Udayana. Pada bagian tengah terdapat 5 buah ceruk pertapaan dalam posisi yang menggambarkan 4 penjuru mata angin, dengan sebuah ceruk yang terletak di tengah-tengahnya. Di sisi barat Sungai Pakerisan, terdapat 4 candi yang berderetan dari utara hingga ke selatan. Menurut Goris, 4 candi ini kemungkinan merupakan kuil atau pedharmaan yang didedikasikan bagi keempat selir Raja Udayana. Kelompok 4 candi tebing ini juga dilengkapi dengan ceruk pertapaan dan beberapa buah pancuran. Namun pancuran tidak lagi berfungsi. Bisa kita bayangkan keindahan candi ini dahulu kala dengan kolam dan pancurannya.
Kita sudah membahas kelompok Candi 5 dan Candi 4. Lalu di mana candi yang ke-10? Candi ke-10 berada di sisi selatan, kurang lebih berjarak 200 meter dari kelompok Candi 4. Kompleks candi ini terdiri dari gapura, candi, dan ceruk pertapaan. Ceruk-ceruk pertapaan berjumlah 3 buah. Ketiga ceruk pertapaan ini memiliki atap berbentuk limas. Saat video ini dibuat, sedang dilakukan upaya konservasi pada candi dan kompleks pertapaan Candi 10. Saya beruntung bisa melihat proses perawatan candi ini. Kita berterima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terus menjaga percandian ini. Tanpa mereka, tentu candi ini tidak seindah dan semegah ini. Candi 10 dipahatkan pada dinding sebelah barat menghadap timur. Ambang pintu candi memiliki inskripsi yang ditulis dengan aksara Kediri kuadrat yang berbunyi Rakrian. Candi ini diduga berfungsi untuk pedarmaan seorang pejabat tinggi kerajaan. Sementara oleh masyarakat, tempat ini disebut Geria Pedanda. Saat ini ada beberapa areal pura di kompleks Candi Gunung Kawi, yakni Pura Kawan, merupakan pura di kawasan Candi 4. Pura Gunung Kawi merupakan pura yang didedikasikan untuk Raja Udayana di kawasan Candi 5. Pura Melanting disebut juga Gua Baru, karena gua ini merupakan gua terakhir yang ditemukan. Pura Tirta Suci difungsikan sebagai tempat penyucian para dewa saat upacara di Pura Gunung Kawi. Pura Puncak Gunung Kawi, bagi pengunjung yang sudah pernah mengalami masa menstruasi, tidak diizinkan untuk memasuki kawasan pura ini. Dan terakhir, Pura Bukit Gundul merupakan pura di kawasan Candi 10. Jika dibandingkan dengan candi-candi di Indonesia, kompleks Candi Gunung Kawi merupakan percandian 2 dimensi yang hanya ditemukan di Bali. Di Pulau Jawa, candi-candinya dibangun dengan bentuk 3 dimensi. Ini menjadi kekhasan tersendiri terhadap pembangunan candi-candi di Bali, khususnya pembangunan Candi Tebing. Model pembangunan candi ini mengingatkan pada model bangunan Candi Tebing Kailasanata yang dibangun pada abad ke-5 sampai 6 Masehi. Berbentuk 3 dimensi, terletak di Ellora, India. Namun Candi Gunung Kawi tampak siring, tidak meniru candi di India ini. Candi Gunung Kawi memiliki bentuk yang berbeda dengan candi di Ellora. Kekhasan dalam pembangunan Candi Tebing ini merupakan suatu contoh dari kemampuan adaptasi manusia terhadap lingkungan alam secara arif dan bijaksana, sehingga mampu menjadi cerminan kearifan lokal masyarakat Bali pada masa lalu. Lalu mengapa leluhur kita memilih membangun Candi Tebing, bukan candi seperti di Jawa? Berikut analisanya. Pembangunan Candi Gunung Kawi dipengaruhi faktor geografi dan sumber daya alam yang tersedia. Kompleks Candi Gunung Kawi terletak pada lahan lereng bawah gunung api, dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut, dengan kelerengan rata-rata 12%, serta kelerengan maksimum 30%. Litografi secara umum wilayah Candi Gunung Kawi dan sekitarnya berupa batuan tufa endapan gunung api Buyan Beratan dan Batur Purba yang berumur kurang lebih 1,8 juta tahun. Batuan tufa breksi tidak mungkin digunakan untuk pembangunan dengan menggunakan teknik gosok karena karakternya merupakan batuan keras dan sulit diratakan. Berdasarkan karakter batuannya, teknik pembangunan candi yang diadaptasi pada kompleks Candi Gunung Kawi menggunakan konsep candi tebing. Kompleks Candi Gunung Kawi tampak siring adalah salah satu jejak karya seni pahat dinasti Warmadewa yang sangat mengagumkan. Kita patut bangga dengan peninggalan mahakarya yang tidak ternilai ini. Upaya pelestarian Candi Tebing Gunung Kawi sangat penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan,
sejarah dan kebudayaan. Kita harus menjaganya bersama-sama. Arsitek Bali kuno telah membuat dan memperhitungkan rancangan kompleks Candi Gunung Kawi dengan cermat. Terbukti ketahanan candi kokoh sampai sekarang. Perhatikan pengaturan aliran air candi yang sempurna yang mengairi kolam petirtaan, pancuran dan pembuangannya ke sungai. Namun sangat sayang, di masa sekarang terdapat rembesan air dan longsor dari lahan di atas candi dan pertapaan. Diperlukan penanganan cepat agar tidak merusak candi yang agung ini. Di tepi pakerisan berair jernih, yang airnya menyucikan jiwa, pahatan candi yang agung menelan ego manusia. Bersujud di kaki kemegahan, merasakan keeningannya, angin berembus dari barat, kabut pekat menutupi, tapi cahayamu tidak sirna, bersinar terang, menunggu jiwa-jiwa itu eling dan kembali.